Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang fungsi eksponensial, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas eksponen, yaitu pengetahuan dasar tentang eksponen, yaitu materi sudah diajarkan di SMP, ya, bagaimana kalau pangkat, kalau perkalian, kalau pembagian, nah itu sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Sekarang kita akan bahas lebih dalam, yaitu tentang fungsi eksponensial, ya. Nah, pengertian fungsi eksponensial, ya. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memindahkan satu bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi fungsi eksponensial itu apa sih? Nah, ini ya, fungsi eksponensial itu ya fx ya, fx sama dengan a pangkat x. Nah, ini adalah fungsi eksponensial. Nanti a-nya bisa berupa angka atau konstanta, x-nya bisa berupa variabel x-nya, gitu, atau variabel mau dengan sama y juga boleh. Sekarang adalah pangkatnya adalah berupa x, gitu, berupa variabel, di mana ada syaratnya, a-nya itu harus lebih dari 0 dan dia nggak boleh sama dengan 1. Ya, jadi syaratnya ya harus diingat A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi berapa? A-nya itu harus 1, 2, A-nya itu harus 2, 3, dan seterusnya. 1 itu nggak boleh. Karena kalau 1, hasilnya akan terus berhasil, yaitu berhasilnya akan menjadi 1 terus. Gitu. Terlalu mudah untuk dalam fungsi eksponensial. Makanya A-nya nggak boleh 1 atau lebih dari 0. Berarti dia 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke? Inilah fungsi eksponensial yang jadi harus dipahami ya. Kalau kemarin kita hanya di video sebelumnya kita hanya membahas tentang sifat-sifat pangkatnya aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fungsi eksponensial ya, di mana fungsi eksponensial itu adalah a pangkat x, di mana a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, itu yang paling penting yang harus dipahami. Nah, ini contoh dasarnya, diberikan fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari 8 pangkat x. Ya udah tinggal ganti aja. Berarti kan fx-nya itu awalnya adalah 8 pangkat x. Berarti ini jadinya f a per 3. Berarti jadinya 8 pangkat a per 3. Ya. Berarti 8-nya bisa dipecah menjadi 2 pangkat 3. Ini menjadi a per 3. Coret 3-nya. Maka silakan menjadi 2a. Seperti itu. Ya. Nah, terus kalau yang B, ya kalau yang B ini kan fx sama dengan 8 pangkat x, ya. Nah, berarti ini diganti sama f1 per akar 3. Jadi kita ganti, itu 8 pangkat 1 per akar 3. Ini ya, jadi 8 pecah lagi 2 pangkat 3 dikali 1 per akar 3. Maka akan jadi 2 pangkat 3 per akar 3. Seperti itu ya. Ini hanya pengetahuan dasar dari fungsi eksponensial. Jadi nanti soalnya bisa seperti ini ya, fungsi x-nya ada di atas. Biasanya kita belajarnya pangkatnya di atas itu angka, sekarang pangkatnya itu adalah variabel x gitu, seperti itu ya. Jadi harus dipahamin apa itu fungsi eksponensial, dimana syaratnya jadi a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan eksponensial, kita harus dulu grafik fungsi eksponensial. Ya, tadi kan dibilang kalau eksponensial itu bentuknya adalah a pangkat x. Nah, itu ada definisinya. Fungsi eksponensial f dengan pokok a adalah fungsi yang didefinisikan secara rumus dengan fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, pertama nih, tolong dipahamin ya. Grafik fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial yang sederhana ya fx sama dengan a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x jika kurva f fungsi y sama dengan a pangkat x nih. Kurang nih. Ini diganti jadi y pangkat y sama a pangkat x ya. Pada gambar diagram kartesius, maka kalau bentuknya a pangkat x, yaitu ada ciri-cirinya, yaitu kurvanya akan monoton turun jika a-nya antara 0 dan 1. Kurvanya malah naik jika A-nya lebih dari 1. Jadi lihat ya, kalau dia A-nya lebih dari 1, dia akan terus naik. Tapi kalau A-nya antara 0 dan 1, berarti dia tuh
turun. Kedua grafik ini, kalau A-nya lebih dari 0 atau A-nya antara 0 dan 1, akan selalu memotong sumbu Y di titik 0,1. Nah, sumbu X sebagai asimptot. Oke, kita ke grafiknya. Nah, ini sekarang kita lihat di grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X, yaitu A-nya lebih dari 1 ya. Kita ambil contoh di sini, lukislah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, dengan menggunakan dalam tabel, kita dapat melukisnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini kan X-nya. Nah, untuk menentukan nilai X-nya itu terserah kalian. Yang jelas, kalau di sini mulai X-nya min 3, usahakan ini juga sampai di 3. Ya, kalau kalian mulai dari sini min 2, ini sampai 2. Atau kalian mulai dari min 4, ini juga sampai 4. Biar seimbang titik-titiknya. Kalau sebelah kirinya 3, sebelah kanan juga 3. Gitu ya titiknya nih. Kan 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3 biar gambarnya bagus. Nah, terus, gimana cara ngitungnya? Kan fungsi fx-nya itu adalah fx-nya adalah 2 pangkat X. Terus dia mau nyoba fx-nya min 3. Nih ya, kan dia mulai dari min 3. Mana, dengan bisa sih hasilnya 1/8. Nah, coba kita hitung. Ini berarti 2 pangkat min 3. Nah, kalau mau dihitung, pangkatnya harus jadi positif. Gimana caranya? Kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu ubah menjadi pecahan. Jadi 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya berubah positif kalau dia pindah ke bawah atau sebaliknya. Gitu ya. Berarti ini jadinya 1 per berapa 28? Berarti 1/8. Makanya dapatlah di sini hasilnya 1/8. Dan seterusnya. Kenapa bisa 1/4? Sama caranya. Kalau ini pasti gampang. Misalkan kita ambil contoh lagi fx. Dan fungsinya ada 2 pangkat X. Biar lebih paham ya. Terus ini misalkan f-nya min 2. Ya udah, berarti 2 pangkat min 2. Ke bawahin. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Jadinya 1 per 4. Dan seterusnya. Kalau ini gampang ya. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Setelah semuanya dapat, kalian tentuin grafiknya. Nah, ini kan kalau X-nya min 3, Y-nya nih ya. X-nya min 3, Y-nya 1/8. 1/8 itu berapa? 0, sekian. Nah, di sini berarti kan di bawah 1 ini kan. Nah, 0,8 itu di bawah 1 ini berarti dia kecil di sini ya. Gitu. Terus yang ini juga sama di sini. Gitu ya. Yang 1,5 juga sama. Terus kalau X-nya 0, Y-nya 1 nih. X-nya 0, Y-nya 1 berarti di sini. Ini juga di sini. Di sini kan. Terus kalau X-nya 1, Y-nya 2 di sini. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 8. Ya, berarti ini adalah fungsi yang monoton naik. Dia akan selalu naik ke sini. Ya, jadi terus ke atas. Ya, ini adalah fungsi grafik eksponensial. Kalau A-nya lebih dari 1. Ini A-nya berapa? A-nya itu 2, yaitu lebih dari 1. Dan dia nggak boleh 1. Ini akan terus naik ke atas. Ya. Kalau X-nya terus besar, atau X-nya makin positif, ya, ini juga sama akan makin ke atas. Ya. Dari gambar grafik ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Pertama, jika X-nya positif ya, plus hingga nih X nih, X-nya positif terus ya, maka Y-nya juga sama, Y-nya akan selalu ke atas, maka hasilnya akan selalu positif. Jadi kalau X-nya plus hingga, maka Y-nya plus hingga. Kalau X-nya negatif nih, gimana? Nih, kalau X-nya negatif, lama-lama dia akan terus sampai dia 0, tapi nggak nyampe 0 terus. Ya, kalau 0,0001, 0,0002. Nah, nggak sampai 0. Makanya di sini kalau X-nya negatif, dia akan menuju Y-nya sampai positif 0 gitu ya. Jadi nah, kalau X-nya negatif, maka nih Y-nya plus 0, hampir mendekati 0 situ, tapi nggak sampai 0 ya. Terus, nah sekarang kebalikannya, gimana kalau A-nya ini antara 0 dan 1? Maksudnya 0 dan 1 itu berapa sih? Misalkan A-nya itu 0,5, 1/4 ya, 3/4 ya, dan lain-lain. Itu maksudnya dari pecahan atau antara 0 dan 1. Jadi jangan bingung, jadi bisa 0,5, 0,25. A-nya ini nih. Nah, nih ya. Jadi di sini ada grafik GX sama dengan setengah pangkat X. Kalau tadi kan ini 2 ya, artinya adalah itu bilangan bulat biasa. Nah, sekarang bilangan pecahan, yaitu antara 0 dan 1, yaitu setengah. Sekarang grafik fungsinya adalah GX sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini gimana? Ya udah,
Sama kayak tadi, ambil titik sebarang. Ya, ini dia mulai dari min 3 sampai 3. Nah, kalau kalian mau ambil dari min 4 juga boleh. Nah, kenapa yang min 3 hasilnya 8? Kok beda? Nah, coba kita hitung ya. Sekarang kalau X-nya min 3, kenapa hasilnya 8? Coba. Ini diganti sama 3. Nah, ini kan. Ya, ini kan setengah pangkat berapa nih? Maaf, min 3 ya. Ini min 3. Nah, kalau pangkatnya negatif, tadi kan cara gini kan, 1 per setengah pangkat 3. Ya kan, jadi 1 per 2 pangkat berapa? 8. Nah, 1 dibagi 1 per 8 itu dibalik. Jadi kan 1 dibagi 1 per 8. Ingat pelajaran dari yang kita pecahannya. Kalau pembagian itu dibalik jadi perkalian. Jadi 1 dikali 8 per 1 sama dengan 8 ya. Jadi terbukti ya, kenapa hasilnya kalau X-nya min 3, Y-nya 8. Tadi kan pangkatnya kan negatif, ubah dulu ke positif. Terus dijabarin 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3 adalah 8. Ini jadinya 1 dibagi 1 per 8. Nah, kalau pembagian ingat rumus perkalian dibalik, jadinya 8 per 1. Atau cara cepatnya, ya, kalau pecahan, ini kan setengah pangkat min 3 ya. Biar lebih cepat, ini langsung dibalik aja. 2 per 1, tapi pangkatnya harus jadi positif. Hasilnya sama kok. Nah, hasilnya tetap 8. Ini cara eksponen ya untuk pecahan. Jadi sifatnya kemarin, sifat eksponen kalau A per B pangkat min M, itu bisa jadi B per A pangkat M ya. Jadi kalau pangkatnya negatif bisa jadi langsung positif dengan cara dibalik ya. Tuh ya. A per B pangkat min M bisa jadi langsung B per A, tapi pangkatnya yang negatif jadi positif dan sebaliknya gitu ya. Pokoknya kalau dibalik pecahannya pangkatnya jadi berubah, plus jadi min jadi plus. Tapi kalau yang mau cara panjangnya ini ya, cara dasarnya tuh ya, dapatlah min 3 ini jadi 8, min 2 jadi 4, sama caranya. Nah, ini juga jadinya pangkat 1 ya setengah, pangkat 2 ya seperempat, pangkat 3 ya seper-8. Nah, berarti gambarnya kebalik. Kalau tadi kan monoton aja ke sini. Itu ya, itu kan ya. Oke. Nah, terus kalau sudah, nah dari grafik yang ini ya, jika X negatif nih, X kan negatif nih sampai tak hingga, maka Y-nya terus positif. Ya, jadi kalau X-nya negatif, malah Y-nya yang positif. Nah, kalau yang X-nya positif tak hingga, terus ke sini malah jadi 0 gitu. Ya, jadi kebalikan dari grafik yang sebelumnya. Ya, ini ke sini, ya kan? Ini ke sini, gitu ya. Kesimpulannya dari dari grafik yang 1 dan 2. Ya, untuk kesimpulan dari dua grafik tersebut, inilah kesimpulannya ya. Untuk grafik yang A-nya lebih dari 1 ya, yang A-nya lebih dari 1 yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya, domain itu daerah awal ya, daerah awal. Jadi daerah awalnya itu bisa minta hingga sampai hingga daerah asal, dari asal ya, domainnya dari asal, dari minta hingga sampai hingga. Range itu hasilnya itu kan ini ya, si X-nya itu ya, si Y-nya itu hasilnya ya itu ya, hasilnya itu dari 0 sampai hingga terus ke atas ya, berarti hasilnya adalah positif yang dari 0 sampai hingga. Nah, grafik ini akan selalu melalui ini nih, akan selalu melalui 0,1. lihat aja nih ya, semua grafik ini akan melalui 0,1. Ini fungsi naik sumu X sebagai asimtot datar ya, nih sumu X yang datar itu X-nya mendekati hingga yang sampai mau mendekati 0, namanya inverse kebalikan gitu ya. Sementara itu kalau dia A-nya antara 0 dan 1, dia domainnya itu sama minta hingga sampai hingga ya. Jadi X-nya itu bisa minta hingga sampai hingga, range-nya dari 0 sampai hingga ya, range-nya dari 0 sampai hingga sama nih, terus ke atas itu positif. Melalui 0,1 sama ya, ini juga melalui 0,1 dia fungsi turun, sumu X sebagai asimtot datar ya. Nah, kalau mau ke 0, dia X-nya adalah positif, kebalikannya ya nih. Jadi hanya beda di sebagai asimtot datarnya aja. Kalau A pangkat X mendekati 0, dia X-nya minta
hingga. Kalau A pangkat X mendekati 0, dia X-nya positif kah hingga gitu, dan dia punya inverse. Oke, jadi ini adalah fungsi eksponensial, yaitu grafik ya. Jadi bagaimana cara kalian membuat grafiknya, menentukan nilai X-nya berapa, kalau X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Jadi untuk materi kali ini hanya untuk membuat grafik fungsi eksponensial. Yang untuk video berikutnya baru kita masuk ke soal tentang persamaan eksponensial. Ya, jadi kita belajar grafiknya dulu. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Semoga video dapat dipahami. Jika belum paham, silakan diulang videonya sampai paham. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.